Tidak hanya Indonesia, organisasi Hizbut Tahrir yang berdiri sejak 1953 telah menyebar ke belahan dunia lainnya. Dan organisasi ini dianggap membahayakan dan juga meresahkan di sejumlah negara. Dalam penundaan menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan oleh penggugat. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Mengerikan, tokoh oposisi pendukung Anies Baswedan dukung Khilafatul Muslimin. Ditulis oleh Nafi Siwet. Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan konvoi yang dilakukan oleh beberapa orang dari Khilafatul Muslimin sembari menyebarkan selebaran tentang ajaran mereka. Yang mirisnya, itu terjadi di Jakarta Timur. Bagaimana bisa kegiatan seperti ini bebas dilakukan di tengah masyarakat Indonesia? Dan setelah ditelusuri, ternyata lembaga yang berpusat di Lampung ini sudah memiliki banyak cabang di Indonesia dan memiliki ribuan pengikut. Lalu timbul pertanyaan sederhana dalam benak kita. Kenapa masih banyak masyarakat kita terlalu mudah percaya kepada mereka yang menggunakan simbol agama tertentu dengan tujuan ingin menegakkan khilafah seperti Hizbut Tahrir dan sejenisnya? Apakah mereka pura-pura tidak tahu begitu banyaknya usaha kudeta yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir selama ini di banyak negara? Apakah mereka pernah berpikir siapa yang berhak jadi khilafah jika mereka berhasil melakukan kudeta di sebuah negara? Jika Hizbut Tahrir berhasil menguasai sebuah negara, otomatis merekalah yang merasa berhak jadi pemimpin, bukan? Jadi sudah kelihatan bahwa mereka sebenarnya haus kekuasaan untuk jadi pemimpin dengan kedok menegakkan agama sambil kuat-kuat khilafah. Jangankan di dunia, di Indonesia juga pernah ada kelompok yang haus kekuasaan dengan menggunakan agama sebagai kedoknya. Apakah kita tidak pernah belajar dari sejarah kelam yang terjadi di Indonesia tentang pemberontakan DITII yang menggunakan agama sebagai kedok demi kepentingan politik duniawi? Kesannya ingin membela agama, tetapi kita pura-pura lupa tentang kekejaman mereka yang menghabisi 51 warga yang tak berdosa di Jawa Barat yang masih bisa dilihat jejaknya pada sebuah monumen lusuh di Kampung Buligir, Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga masih ingat bagaimana mereka menghabisi pasukan TNI yang sedang berpatroli di Desa Cipedes dengan cara yang tidak manusiawi. Bahkan seorang ketua satu PBNU yang bernama Kiai Haji Idam Khalid juga pernah ditembaki oleh pemberontak DITII saat beliau menginap di puncak sepulang dari Bandung menuju Jakarta. Begitupun saat naik kereta api menuju Jawa Timur, gerombolan DITII pernah menembaki rangkaian kereta saat melintas antara Gambir dan Pegangsaan. Beruntung, peluru hanya mengenai ujung kopiah ajudannya Haji Jumaksum. Sasaran tembakan pastilah saya, menteri yang mengurusi keamanan, kata Idam. Dan sekarang muncul lagi organisasi bernama Khilafatul Muslimin yang juga ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Apakah pengikutnya buta sejarah bahwa pemimpin mereka yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja pernah dipenjara 2 kali selama ini? Pimpinannya Abdul Qadir Baraja adalah ex-napiter, dipenjara 2 kali. Dalam penyelidikan kami, pimpinan Khilafatul Muslimin dalam pernyataannya terdapat kontradiksi, tambah Hengki Haryadi. Kombes Hengki Haryadi dari Direkskrimun Polda Metro juga menyebutkan, jika organisasi Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat umum dan masyarakat muslim,
mengutip Kompas TV. Gimana logikanya? Seorang mantan napi malah dijadikan sebagai seorang pemimpin khilafah. Meskipun agak terlambat, karena organisasi ini sudah memiliki banyak cabang di Indonesia. Syukurlah akhirnya Abdul Qadir Hasan Baraja ini langsung diciduk di Lampung dan dibawa ke Jakarta untuk diproses secara hukum. Lalu apa hubungannya organisasi Khilafatul Muslimin ini dengan pihak oposisi dan Anies Baswedan? Di saat masyarakat dan pihak berwajib bersatu melawan organisasi Khilafatul Muslimin yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia, tokoh oposisi ini malah mendukung keberadaan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Komisioner Kami Karawang, Elisha Budianto, mengatakan pihaknya mendukung keberadaan Khilafatul Muslimin dan konsep khilafah yang digaungkannya. Memang kami menyetujui khilafah, karena kita sebagai muslim sudah diajarkan dalam Islam. Itu konsep kenegaraan, istilahnya khilafah. Kalau pemimpin itu khalifah. Dan kami tidak mengharamkan Khilafatul Muslimin. Sebagai muslimin, saya mengikuti Samina wa Atokna. Itu ajaran kita, ucap Elisha saat diwawancarai melalui telepon seluler. Makin kelihatan bukan siapa sebenarnya mereka yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. KAMI ini diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin, Rahmawati Soekarno Putri, Gatot Nurmantio, dan kawan-kawan. Kita juga masih ingat nama-nama seperti Husnul Mariah, Lius Sung Harisma, MS Kaban, Iksanuddin Nursi, Ahmad Yani, Rocky Gerung, Marwan Batubara, Said Didu ikut menghadiri saat kami dideklarasikan pada Agustus 2020 lalu. Sebagai rakyat kecil, kita sudah paham jika kami hanyalah kumpulan para oposisi berkedok ingin menyelamatkan Indonesia. Kita juga masih ingat penangkapan Khoiri Amri yang merupakan inisiator Kami Medan sekaligus admin WhatsApp grup Kami Medan. Akhirnya mengakui ada ajakan untuk membuat demo kerusuhan seperti tahun 1998 silam. Kita juga tidak pernah lupa jika Syahganda Nainggolan yang merupakan salah satu pendiri sekaligus anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pernah ditangkap oleh pihak berwajib karena cuitannya menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan sekarang, komisioner kami di Karawang malah mendukung organisasi Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan Pancasila. Sungguh mengerikan, bukan? Jadi sebenarnya kami ini ingin menyelamatkan Indonesia atau malah ingin menghancurkan Indonesia. Banyak yang tidak tahu jika Elisha Budianto yang merupakan komisioner kami ini sekaligus simpatisan Anies, karena dia juga menjabat sebagai Ketua DPP Anies for Presiden Indonesia atau DPP AFPI Jawa Barat. Dia sakit hati setelah Prabowo dan Sandi masuk pemerintahan Jokowi dan merasa terobati dengan sosok Anies Baswedan. Sakit hati kami terobati dengan adanya sosok Pak Anies, terpatri di situ, tekan Elisha yang juga seorang pengacara ini. Jangan salahkan rakyat kecil jika kami tidak percaya dengan mereka para tokoh oposisi yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jangan salahkan kami sebagai rakyat kecil jika makin tidak suka dengan Anies setelah mengetahui bahwa simpatisannya di Karawang malah mendukung organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan berita bohong, dan menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Sebenarnya tidak heran juga jika simpatisan Anies di Karawang membela organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Toh Anies Baswedan malah pernah menghadiri acara milad dan memuji Ormas FPI yang sekarang jadi ormas terlarang di Indonesia. Bukankah Anies Baswedan sendiri yang mengatakan bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Akhir kata,
Silahkan rakyat untuk menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya Anies Baswedan pendukungnya ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.